Masuki ke materi selanjutnya. Nah, saya akan review lagi. Tadi kita sudah belajar tentang memahami perilaku anak. Ada perilaku buruk dan baik. Kemudian kita juga sudah belajar meningkatkan perilaku baik anak. Salah satunya dengan cara memuji anak. Ya Bu ya, betul tidak? Kemudian dengan memberikan penghargaan, karena anak akan senang jika dipuji, apalagi oleh orang tuanya. Betul ya Bu ya? Nah, kemudian kita juga tadi sudah belajar mengurangi perilaku buruk anak, gitu ya. Oke. Jadi ibu-ibu diminta untuk tidak melakukan kekerasan kepada anak, ya Bu ya. Karena akan mempengaruhi psikologi anak. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi selanjutnya, itu berbagai cara untuk mengurangi perilaku buruk anak. Nah, kita akan mempelajari cara mengurangi perilaku buruk anak tanpa menggunakan kekerasan. Di materi sebelumnya juga sudah disinggung sedikit ya Bu ya. Nah, jadi di sini teh ibu akan belajar cara membuat aturan bersama anak serta konsekuensi ketika anak melanggarnya, dan sikap konsisten ibu-ibu itu harus tegas dalam menjalankan aturan yang disepakati. Saya izin copot dulu maskernya ya Bu ya, biar suara saya jelas. Ibu-ibu nggak apa-apa dipakai saja. Nah, sekarang saya akan memutarkan film. Ibu-ibu tolong disimak, nanti akan ada pertanyaan setelah film selesai ya Bu ya. Oke, kita lihat filmnya Bu. Kelihatan Bu? Peraturan. Kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya? Aku tidak akan bermain dengan teman-teman minggu ini. Menurut ibu, tidak bermain dengan teman-teman selama 3 hari cukup adil. Jika kamu bersikap baik selama 3 hari sesudahnya, tidak mulai perkelahian di sekolah ataupun mengganggu adikmu, maka kamu boleh bermain lagi dengan teman-teman. Setuju? Baiklah, kalau begitu, mari kita ceritakan pada Bapak apa yang sudah terjadi dan apa kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi, kamu sudah menentukan sendiri, Manmu Agus. Itu bagus. Bapak tidak marah. Yang penting kamu sudah tahu kesalahanmu dan sudah berjanji untuk memperbaiki diri. Selama tidak bermain dengan teman-teman, kamu akan punya lebih banyak waktu untuk membaca, mengerjakan pekerjaan rumah, dan membantu ibu atau bapak. Aduh Ita, coba lihat nak, kamu menggambari apa ini? Coba, Ita ingat tidak, kalau mau menggambar, Ita mestinya menggambar di mana? Pintar. Nah, kalau Ita menggambar di tembok, Ita harus bagaimana? Masih ingat? Nah, sekarang kita bersihkan tembok sama-sama yuk. Besok Ita boleh nonton film Unyi lagi. Tapi hari ini tidak boleh, karena Ita sudah menggambar di tembok. Setuju? Nah, sudah ya Bu ya filmnya. Nah, sekarang siapa yang mau menjawab terkait isi dari film tadi? Siapa? Ada yang mau menjawab? Ada? Iya Bu Ira, silahkan. Kira-kira apa isi film tersebut atau apa komentar Ibu terhadap film tersebut? Bu Ira ketua kelompok ya? Iya. Silahkan Bu. Apa tentang apa Bu? Tentang
menegur anak Mhm. ya, ketika anaknya melakukan kesalahan. Iya, terus? Iya betul Bu, terus? Terus dan dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Oke. Terus harus bagaimana caranya. Oke, iya terima kasih. Jadi anak tersebut harus bertanggung jawab Iya. atas kesalahannya. Ada lagi? Ada lagi Ibu? Ibu Eka silahkan. Apa Bu yang Ibu ingat dari film tersebut? Orang tua tidak boleh kasar dalam memberi nasihat, harus dengan kata-kata yang baik dan sopan. Sopan dan sabar ya Bu ya. Iya, Pak. Oke, Ibu Lina silahkan Bu. Silahkan. Apa Bu yang Ibu ingat dari film tadi? Anak harus memberi syarat, harus patuh. Patuh ya Bu ya. kepada orang tua. Jadi patuh terhadap aturan ya Bu ya. Iya. Harus nurut ya. Iya. Oke, terima kasih untuk ibu-ibu. Tepuk hebat dulu ya untuk ibu-ibu. Yuk, udah bisa kan tepuk hebat? Lupa lagi. Lupa lagi, saya ajarin dulu ya. Oke. Tadi barusan di awal saya sudah ajarin tapi lupa lagi. Oke, kita mulai ya. Lihat saya dulu. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Bisa ya? Oke. Sekarang yuk, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, ibu-ibu semua hebat. Jadi, terima kasih atas jawabannya. Nah, jadi dalam film tadi Bu Lili bersikap lembut tetapi tegas kepada Agus, meminta Agus untuk menjalankan aturan yang telah disepakati sebelumnya. Bu Lili dan Pak Rusli berusaha tenang, tidak menggunakan kekerasan namun tetap tegas dalam mengatasi perilaku Agus. Mereka juga menjelaskan bahwa perkelahian adalah tidak baik. Nah, Bu Lili juga meminta Agus untuk memberikan sanksi apa yang tepat atas tindakannya. Betul ya Bu ya? Tadi dalam film tersebut. Nah, jadi tadi kedua orang tua yang ada dalam film tersebut yaitu Bu Lili ya dan Pak Agus ya, dan bapaknya Agus, mohon maaf Pak Rusli, itu tetap bersikap tenang tapi tegas atas apa yang telah dilanggar oleh anaknya. Betul ya Bu ya? Kadang ibu juga suka ya mengalami hal kayak gitu ya. Ya, ibu-ibu harus lebih sabar. Oke. Nanti kita akan belajar, ibu-ibu nanti akan belajar cara memberikan waktu sejenak kepada anak untuk menenangkan diri dan berpikir akibat dari kesalahan anak tadi, dari tindakan anaknya Bu ya. Nah, kita sekarang ada film lagi. Nah, tolong disimak ya Bu ya filmnya ya. Nanti ibu-ibu diminta untuk Agus berdiri di pojok. Kamu kan sudah janji tidak akan mengganggu adikmu. Kamu tidak boleh memainkan sama adikmu lagi. Nah, sekarang berdiri diam di situ selama 7 menit. Kalau kamu berani ke situ, kamu harus kembali berdiri di situ lagi 7 menit lagi. Nanti ibu beritahu kalau waktumu sudah 7 menit. Sudah Ita? Cup 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 cup. Yuk main sama ibu. Maaf ya ibu-ibu, sebentar. Ita, bukan hari Jumat. Jadi, tes. Maaf ibu-ibu, saya duluan ya. Wah, Ita, lihat burung itu. Kamu lihat, itu di sana cantik ya. Warnanya apa burungnya? Gitu ya Bu ya. Nah, apa yang ibu ingat dari film tersebut Bu? Ada? Yang pertama apa? Ketika Ita dan Agus tadi sedang apa?
betul lagi. Apa yang Ibu ingat? Agus dihukum Dihukum, suruh berdiri di Pojok. di pojok. pojok. Terus apa yang Ibu Lili lakukan? Ibu Lili marah atau tidak? Tidak. Tidak. Iya, Ibu Lili berusaha lebih sabar ya Bu ya. Iya. Ada lagi? Anaknya minta jajan. Heeh. Dialihkan perhatiannya. Terima kasih atas jawaban ibu-ibu. Nah, jadi yang dipelajari dari cerita tadi adalah sangat wajar jika terkadang orang tua merasa kesal dan marah karena merasa kelelahan ya Bu ya. Dengan kerja seharian, dengan pekerjaan rumah tangganya wajar. Nah, jadi wajar ketika ibu-ibu merasa kesal dan marah karena merasa kelelahan dalam menghadapi anak. Ketika orang tua tidak mampu mengendalikan sikapnya karena kelelahan, sebaiknya orang tua mengambil waktu untuk menenangkan diri sejenak. Baru kemudian berikan respon terhadap perilaku anak. Agus tadi diminta berdiri di pojok, ya Bu ya? Iya. Agar Agus dan Bu Lili bisa menenangkan diri. Ini bukan sebuah hukuman, ya, tapi ini adalah sebuah cara untuk menenangkan diri. Kemudian memberikan waktu bagi anak untuk menenangkan diri setelah melakukan perbuatan buruk. Nah, akan bermanfaat ketika ia merasa sangat marah. Dengan begitu diharapkan anak dapat menenangkan diri Bu dan berpikir akibat dari tindakannya. Namun metode ini sebaiknya tidak digunakan bagi anak berusia di bawah 2 tahun. Kalau Agus kan tadi udah gede ya Bu ya. Iya. Nah, jadi metodenya didiamkan dulu gitu. Karena anak di bawah 2 tahun belum terlalu memahami tujuannya, ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian waktu untuk metode ini dapat diberikan sesuai usia anak. Misalnya 4 menit untuk anak usia 4 tahun, 5 menit untuk anak usia 5 tahun. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara untuk mengurangi perilaku buruk anak yang bertujuan untuk mencari perhatian saja, seperti tadi setelah sudah disinggung sedikit ya Bu ya tentang IPA. Oke, kita lihat lagi filmnya. Seperti biasa nanti ada yang harus ibu-ibu komentari. Nah, ini ya Bu ya. Jelas Bu filmnya? Maaf ya ibu-ibu, sebentar. Data, ini kan bukan hari Jumat. Jadi kita belum boleh es. Maunya sekarang. Aku mau es. Ibu, kita Maaf ibu-ibu, saya duluan ya. Wah, Ita, lihat burung itu. Kamu lihat, itu di sana cantik ya. Warnanya apa burungnya? Nah, oke. Sudah Bu. Apa yang ibu-ibu ingat dari film tadi? Ada yang mau jawab? Acungkan tangan. Ada Ibu Eka, Ibu Ira foto-foto, dan Ibu Lina. Silakan. Kata China teh. Siapa? Ibu Eka ya? Iya, silakan Bu Eka. Apa yang ibu ingat dari film tadi? Si Ana merengek-rengek minta jajan es, tapi karena ibu mungkin tidak setuju, takut anaknya sakit pilek gitu. Jadi si ibu mengalihkan pikirannya ke suatu benda biar anak lupa akan permintaannya tadi. Iya, terima kasih. Ada lagi? Sudah, oke, beri tepuk hebat untuk Ibu Eka. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, ibu-ibu pernah nggak ngalamin kejadian seperti itu? Contoh gimana Bu yang ibu ingat? Anaknya kelas berapa waktu itu? Atau umur berapa tahun waktu itu? Waktu itu anaknya umur 3 tahun. 3 tahun. Laki-laki atau perempuan Bu? Laki-laki. Main diajak ke pasar. Terus dia minta sesuatu mainan Mainan. yang mahal, Anak Pak. laki-laki ya biasanya mainan ya Bu ya. Terus? Sedangkan kita kan bawa uangnya kan pas-pasan. Jadi kita pura-pura
kasih ngalihkan perhatian iya. apa saja gitu. Iya, berarti ibu-ibu juga sering ngalamin ya Bu ya? Iya. Jadi tadi Bu Eka juga pernah ngalamin. Bu Ira ada pengalaman sama? Ada? Laki-laki perempuan Bu anaknya? Laki-laki. Laki-laki. Waktu itu umur berapa tahun? Atau emang belum jauh pengalaman itu? Oh, udah jauh sekarang. Udah jauh. Udah. Nah, yang Ibu ingat waktu kecil gimana Bu pengalamannya? Contohnya? Sama waktu ke pasar dia Mm-mm. juga pengen beli, dia mah sukanya tuh burung Oh gitu, barang yang hidup. Ha-ha. Ini kan udah berapa yang beli, jadi kan suka datang ke rumah terus mati gitu ya, Mm-mm. jadi saya tuh aduh buat apa gitu Iya, ya, beli ha-ha. itu lagi kan. Ha-ha. Jadinya tuh saya tuh buat apa datang ke rumah mah pasti Kurang dirawat ya, belum nggak bisa karena dirawat masih gitu kecil kan, juga ya Bu ya. kasihan. Jadi saya Mm-mm. tuh kasih nasihat. Mm-mm. Kan burung setiap beli datang ke rumah Mm-mm. mati kan Mm-mm. karena nggak dikasih makan kan. Mm-mm. Kan kasihan nanti Mm-mm. adek dosa gitu. Jadi dikasih Kasih nasihat nasihat, dialihkan juga ya Bu ya. Nah, Ibu Lina ada pengalaman juga? Laki-laki atau perempuan anaknya Bu? Perempuan. Nah, Ya kalau lagi sakit kan nggak boleh minum es gitu. betul. Kadang dia ngambek marah gitu, Mm-mm. pengen. Ya saya kasih tahu aja, bernasehat. Nggak boleh minum es dulu, itu kan lagi sakit gitu. Dialihkan perhatiannya ya Bu ya. Nah, jadi setiap orang tua pasti ngalamin ya Bu ya. Kejadian semacam tadi. Jadi bahwa terkadang anak dengan sengaja melakukan hal-hal yang tidak baik hanya untuk mendapatkan perhatian orang tua. Ya, padahal mah anak juga tidak terlalu ingin, tapi hanya ingin dapat perhatian saja. Nah, jadi selama perbuatan anak tidak membahayakan anak maupun orang lain, maka orang tua dapat mencoba untuk mengacuhkan perbuatan anak. Orang tua diharapkan dapat menentukan perilaku mana yang perlu mendapatkan perhatian dan mana yang tidak, sehingga anak berhenti melakukan perilaku buruknya. Itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya kita akan praktik menggunakan berbagai cara dalam mengurangi perilaku buruk anak. Nah, sekarang saya akan membagi Ibu ke dalam 3 kelompok. Kelompok Ibu Lina dengan anggotanya, kemudian kelompok Ibu Ira dan kelompok Ibu Eka. Ya Bu ya. Oke, satu kelompoknya isinya 3 orang gitu. Nah, nanti ada cerita untuk masing-masing kelompok. Nanti Ibu pilih salah satu cerita ya Bu ya, yang mana yang akan Ibu pilih. Nah, coba bukunya dibuka halaman 43 dan 44. Nah, untuk Ibu silahkan di halaman 29 ya. Oke. Nah, sekarang untuk kelompok. Nah, sekarang nanti tentukan Bu siapa saja yang akan berperan menjadi tokoh dalam cerita tersebut ya. Kemudian menentukan sikap yang sebaiknya dilakukan oleh Ibu Lili dalam masing-masing cerita. Kemudian ibu-ibu nanti memerankan cerita tersebut di hadapan kelompok yang lain. Udah ketemu Bu? Ada? Ada cerita di sana ya? Ada 3 ya? Oke. Tadi ada kelompok Ibu Lina, Ibu Ira dan Ibu Eka. Ibu Lina cerita nomor 1 ya. Ibu Ira cerita nomor 2, Ibu Eka cerita nomor 3. Ibu Lina bisa dibaca dulu ceritanya Bu. Agus sedang bermain di luar tanpa memakai sandal. Yang itu. Iya, betul. Lalu ia masuk ke dalam rumah dengan kaki yang kotor, membuat lantai jadi kotor. Sementara Ibu Lili sedang mengepel lantai. Apa yang harus dilakukan Ibu Lili? Oke, apa? A. Agus membersihkan lantai yang kotor. B. Agus tidak boleh lagi bermain keluar sepanjang hari. C. Agus harus memakai sandal jika ingin bermain keluar rumah. Oke. Nanti Ibu bermain peran, Ibu jadi Bu Lili, saya menjadi Agus, ya. Oke, nanti saya bantu Ibu, ya Bu ya. Oke, kemudian Ibu Ira cerita apa dibaca Bu?
Tadi ibu yang milih apa jawabannya? Yang cerita A tadi jawabannya yang mana? Yang C mungkin Yang C. memakai sandal jika ingin bermain keluar rumah. Oke, jadi nanti Agus harus memakai sendal jika ingin bermain keluar rumah. Nah, ibu-ibu bisa juga menyuruh Agus untuk membersihkan lantai yang kotor, gitu ya. Oke, Bu Ira silakan dibaca, Bu. Yang cerita P ya. Iya. Selama 2 minggu terakhir, Ita sering memukul. Jika tidak senang, dia akan memukul siapa saja. Pada suatu hari, Ita sedang menonton TV saat Ibu Lili sedang menyetrika pakaian di dekatnya. Tiba-tiba Agus datang mengganti program televisi sehingga membuat Ita kesal dan langsung memukul Agus. Agus menjerit kesakitan, namun Ita terus memukul Agus. Apa yang sebaiknya Ibu Lili lakukan? Yang mana, Bu? A. Agus memberikan waktu 7 menit untuk menenangkan diri dan memikirkan akibat dari perbuatannya. B. Ita tidak boleh nonton TV sepanjang hari. Jadi yang mana? Bisa ya, tapi di sini Ita B. Ita tidak boleh menonton TV sepanjang hari. jadi di sini tadi Agus menjadi kesakitan ya, namun Ita terus memukul Agus. Apa yang sebaiknya Ibu Lili lakukan? Jadi di sini ada 2 kakak adik ya, Bu ya. Mereka berebut ya, Bu ya. Mengganti program televisi sehingga buat kita kesal. Jadi boleh Agus diberikan waktu untuk menenangkan diri dan memikirkan akibat dari tindakannya. So, silahkan sekarang yang cerita C, Ibu Eka. Ibu Lili sedang mengikuti arisan bersama ibu-ibu lainnya. Ibu Lili baru saja mengeluarkan uang untuk membayar uang arisannya. Tiba-tiba Agus dan Ita datang meminta uang jajan. Bu Lili tidak punya uang lagi dan Bu Lili mengingatkan Agus dan Ita bahwa mereka sudah sepakat untuk tidak jajan dalam minggu ini karena ingin menabung untuk membeli sepeda. Tapi Ita merengek dan menangis tetap meminta uang jajan. Dan Agus juga membujuk Bu Lili agar mau memberikan uang jajan. Sementara ibu-ibu lainnya yang mengikuti arisan melihat Bu Lili, Ita dan Agus, mereka merasa terganggu dengan tangisan itu. Apa yang sebaiknya Ibu Lili lakukan? Ibu Lili mengacuhkan Ita dan Agus. B-nya ada? Tidak ada, Pak. B-nya Ibu Lili sebaiknya, di sana salah cetak ya, Bu ya. Ibu Lili sebaiknya memberikan perhatian dengan membujuk Ita dan Agus supaya tidak meminta uang saja. Jadi yang B ya. Oke. Sekarang kita coba bermain peran dulu dari mulai Ibu Lina. Saya nanti bantu Ibu Lina sebagai Agus ya. Oke, nanti saya masuk ke rumah ketika Ibu Lina sedang mengepel. Ya, Bu ya? Oke. Nanti tolong tegur saya. Nanti tolong sesuai ceritain ya, Bu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu berperan sebagai Ibu Lili. Gimana? Jadi Ibu menegur Agus. Gimana? Agus kok nggak pakai sendal? Oh iya Bu, maaf. Saya tadi buru-buru. Kakinya kotor. Nanti dibersihkan lagi ya lantainya. Oh iya Bu, nanti saya bersihkan. Makasih Bu, Ibu tidak marah sama saya. Iya, terima kasih Ibu Lina. Sekarang cerita B. Cerita B. Di sana ada Ibu Lili, Ita dan Agus. Ya. Nanti saya coba bantu peran. Ibu Ira menjadi Ibu Lili, ini menjadi Ita. Kemudian saya menjadi Agus, ya. Kita coba ya. Oke. Gak apa-apa sambil duduk aja. Oke. Acara TV-nya gak enak. Saya pindahkan lah.
Au, sakit. Nah, silakan apa yang Ibu Lili lakukan? Agus, berdiri kamu di pojok. Ya. Udah cukup, jangan nangis nanti. Kamu tidak boleh nonton TV panjang hari karena nanti mata kamu sakit ya. Oke, terima kasih untuk kelompok Ibu Ira. Sekarang kelompok mereka di sini Ita dan Agus meminta uang jajan ya. Nanti Ibu Ira sebagai Ita, ini sebagai Ibu Lili, baik ya, saya sebagai Agus. Oke, kita mulai ya. Bu minta uang jajan, Bu. Jajan. Bu, minta jajan. Jajan, Bu, jajan. Ayo, Bu, jajan, Bu. Minta uang. Ih, anak-anak, mama udah nggak punya uang, dan uangnya mama tuh pas-pasan buat bayar arisan. Kamu harus rajin menabung, kan katanya mau beli sepeda. Jadi kalian tuh harus rajin menabung untuk membeli sepeda. Iya, ya udah Bu. Aku mau menabung sama Ita biar bisa beli sepeda. Makasih Ibu. Iya. Nah gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih ibu-ibu sudah berusaha untuk memerankan cerita tadi, cerita A, B, dan C. Kita tepuk mantul. Bisa tepuk mantul? Oke, saya ajarin dulu. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul. Bisa? Oke, mulai ya. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul. Tadi tepuk hebat, tepuk mantul. Nanti ada lagi banyak tepuk ya. Kalau kita ada materi kedua-kedua. Oke. Sekarang ibu-ibu lihat sama saya. Nah, ibu lihat ya. Jelas Bu? Bisa kebaca? Bisa ya? Bisa. Nah, jadi ini cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun ya. Jelas ya Bu ya? Oke. Nah, kalau yang ini cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2 sampai 8 tahun. Yang ini cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja. Oke. Kita lihat. Nih. Nah, ini ada dialog antara ibu dan anaknya ya. Nah, saya cuma bacakan. Ibu khawatir sekali kamu terlambat pulang. Jadi di sini anaknya Ibu Lili terlambat pulang, tapi Ibu Lili tidak memarahinya, tapi menggunakan bahasa khawatir, menunjukkan perhatian. Jadi di sini Ibu Lili menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Kemudian di sini meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Nah, di sini juga ada dialog. Dialognya boleh main ke rumah teman, tapi juga harus meluangkan waktu membantu Agus membuat PR. Ya, kayak gitu ya. Nah, di sini memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Nah, ini cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja. Oke, sekarang kita akan melihat lagi, film lagi ya. Seperti biasa, nanti tolong ibu-ibu simak dengan baik. Nanti sampaikan kepada saya apa yang ibu-ibu ingat. Ibu. Oke.
Ini gini. Oh, nggak ada suaranya ya, Bu ya? Bentar. Bentar. Nah, karena suaranya tidak muncul, ibu bisa dilihat juga di buku pintarnya, Bu. Di halaman 41. Silakan di halaman 41, Bu Ira bisa dilihat. Saya sampai coba untuk memutarnya lagi. Kemana sih Dewi? Nah, ini Udah jam segini belum pulang? Ibu juga cemas, Pak, karena dia belum pulang. Kita harus bisa lebih tegas dengan Dewi. Ibu juga, Bu. Jangan gampang saja memberikan izin kepada Dewi. Kalau sudah begini, kita yang repot. Ibu setuju kita harus tegas kepada Dewi. Tapi bukan berarti kita harus marah-marah atau kasar ya, Pak. Kita harus bisa tenang dan mengendalikan emosi. Ya Tuhan, Dewi, Ibu lega sekali kamu sudah pulang dengan selamat, Nak. Dewi tadi main ke rumah teman. Terus kami main internet, Bu. suaranya ya, Bu ya. Ada di sana ya, Bu ya, sambil lihat. Ini soalnya suaranya Tadi juga Agus Ada ya? berbantuan untuk menyelesaikan PR. Sekarang dia sudah tidur dan PR-nya belum selesai. Bapak dan Ibu tidak mengerti tentang PR itu. Jadi kami tidak bisa membantu Agus. Dewi minta maaf sudah membuat Bapak dan Ibu khawatir. Agus juga jadi tidak bisa menyelesaikan PR-nya karena Dewi terlambat. Sini Dewi, duduk dekat Bapak dan Ibu. Kami tidak mau hal seperti ini terulang lagi. Ini sudah yang ketiga kalinya. Dan Bapak telah memberikan kebebasan untuk bisa melakukan kegiatan yang mendukung keperluan sekolah dan masa depanmu kelak. Tapi, kebebasan dari kami harus disertai dengan rasa tanggung jawab dari kamu. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan agar tetap bisa melakukan kegiatanmu dan juga bisa lebih bertanggung jawab? Kamu sudah besar. Bapak dan Ibu ingin kamu yang menentukan sendiri seperti apa sebaiknya sikapmu agar kami bisa mempercayaimu. Dewi akan memberitahukan dan minta izin dulu kepada Bapak dan Ibu. Dewi akan pulang ke rumah sebelum jam 6 supaya Dewi bisa membantu Agus menyelesaikan PR-nya. Ibu senang sekali jika kamu bisa pulang sebelum jam 6. Kamu juga bisa membantu Ibu menyiapkan makan malam. Sekarang, Ibu harap kamu bisa mencucikan piring ya. Baik, jika begitu, kamu sudah menentukan sendiri sikapmu akan seperti apa. Bapak dan Ibu percaya padamu. Kami memberikan kebebasan, tapi harus disertai dengan tanggung jawab darimu, ya. udah ya, Bu ya. Apa yang Ibu ingat dari film tadi, Bu? Ada yang bisa menyampaikan? Yang Ibu ingat aja. Coba Ibu Ira, Ibu ketua kelompok. Apa, Bu? Kekhawatiran Ibu dan Ibu Rusli, Bapak Rusli dan Ibu Lili ya, karena anaknya Dewinya ya. Dewinya belum datang, lama datang, jadinya dia tuh mengkhawatirkan takut anaknya kenapa-napa. Ibu Lili dan Pak Rusli marah nggak? Tidak. Tidak.
tapi memberikan nasihat. Ya, terima kasih Bu Ira telah memberikan pendapatnya terkait dengan tadi. Jadi dalam cerita tadi, Bu Lili dan Pak Rusli sepakat untuk bersikap tenang namun tegas dalam menghadapi Dewi. Bu Lili dan Pak Rusli tidak menghakimi tindakan Dewi, namun mereka menyampaikan akibat dari tindakan Dewi. Bu Lili memilih untuk mengatakan ibu dan bapak khawatir sekali dan Agus jadi tidak bisa menyelesaikan tugas sekolah. Daripada mengatakan kamu kemana saja, tidak ada kabar. Nah, dengan menyampaikan akibat dari perbuatannya, anak akan menerima bahwa ia bersalah. Betul ya Bu ya? Nah, Bu Lili dan Pak Rusli juga memberikan kesempatan pada Dewi untuk menentukan sikapnya. Ya, menentukan sikapnya ke depan akan seperti apa. Betul ya Bu ya? Oke. Sudah jelas ya Bu ya? Oke. Bu Ira keren sekali, sudah menjawab, sudah mengomentari film tadi. Saya kasih bonus 1 tepuk tangan lagi. Tadi ada tepuk hebat, ada tepuk mantul, sekarang ada tepuk keren. Ya, udah bisa? Oh belum, karena saya belum kasih tahu ya Bu ya. Oke, tepuk keren seperti ini. 1 jempol, 2 jempol, keren. Bisa? Oke. Coba ya. Tepuk keren. 1 jempol, 2 jempol, keren. Terima kasih ibu-ibu semuanya, keren. Oke. Ibu-ibu masih ingat beberapa tadi materi yang kita diskusikan dari awal sampai sekarang? Masih ingat Bu? Oke, kita ingat nanti. Tolong ibu-ibu praktekkan di rumah ya. Bisa Bu? Bisa. Harus bisa ya Bu ya. Oke. Nah, kita lihat lagi tadi apa yang kita sudah bahas. Nah, kita lihat sini Bu ya. Sini ada cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Pertama, dengan membuat lingkungan aman bagi anak. Kemudian membatasi anak menonton televisi, kemudian mengalihkan perhatian anak, ya. Kemudian menjelaskan akibat perilaku buruk anak. Nah, ini untuk anak usia di bawah 2 tahun. Sekarang cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2 sampai 8 tahun. Pertama, menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Kemudian membuat aturan bersama anak. Kemudian yang ketiga, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Yang terakhir, mengacuhkan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Seperti tadi ya, Ibu Lili mengalihkan perhatian kita. Betul tidak? Nah, jadi itu untuk materi yang sekarang kita bahas. Ya Bu ya. Tadi kita sudah belajar berbagai cara mengurangi perilaku buruk anak. Nah, selanjutnya tolong jangan lupa untuk selalu dipraktekkan di rumah. Oke, terima kasih Ibu-ibu.